Dah, semangat selalu Cah. Di posisi milik sarapan di hotel pagi hari sekitar jam berapa ya ini sekarang? Oh, jam 8 lebih 10 menit. Ini mau opening dari kegiatan selama kami di Jakarta, berarti 2 hari sebelum ini kami jalan dari Bandung itu Cah, jalan yang Budi Rita, terus kemudian sembarang di rest area, terus alhamdulillah ini sudah sampai Jakarta ya Tante Ririn. Sudah 2 hari ini. Kemarin kita di Swiss Bell Hotel di daerah Serpong, terus malam ini kita tinggal di Art Hotel sekitar Kuningan ya. Alhamdulillah kita jalan Cah. Jadi ini sebenarnya proses belajar lagi dari Om Milik dan Tante Ririn, karena memang hidup itu memang terus harus berproses dan belajar Tante. Kalau Om Milik selalu memaksa diri, dan kemudian Tante Ririn jadi korbannya karena Om Milik memaksa dirinya sendiri. Ternyata setelah tak hitung-hitung, hari ini tuh jadi rekor kita untuk menginap dan bepergian. Karena kami ini selama hidup itu juga jarang bepergian berduaan, tapi waktunya cukup lama. Sekarang ini memecahkan rekor yang kemarin ada di tayangan sebelumnya di Om Milik itu, menginap kita waktu itu di Cirebon, kemudian ke Purwokerto dan Kebumen itu 3 malam Tante Ririn. Sekarang ternyata nginep kita ini 5 malam. 5 malam Tante. Ternyata 5 malam dan kok ya kerasan ya ora pengen balik ya. Pengen balik nggak sih Tante? Itu tanyain Tante Ririn pengen pulang nggak? Pulang itu kan ya pasti ya adalah rindu rumah, rindu kamar, rindu sofa yang delosor untuk nonton Netflix sama YouTube. Tempat Om Milik nongkrong itu belum pernah kulihatkan, nanti kapan-kapan kulihatkan sofa nongkrongnya Om Milik. Terus Tante Ririn nggak rindu sama cucu? Rindu lah. Udah berapa hari paling lihat lihat story di Instagram, terus fit call lah dia. iya. Mbak Salma, Kak Anis, Nabila, dan para pasangannya Kak Anis sama Pak Rama dan anak-anaknya ya pasti bikin rindu. Salma Fadli sama Kalandra, yang Kalandra itu cucunya Om Milik yang kedua. Sama Nabila dan Zaki. Nanti hari ini Bapak pulang dari Pak sarapan ini, nanti ketemu satu sedulur salah satu direksi Bank Nasional, nongkrong sarapan bareng habis. Halo Cah, iki juragan besar ini namanya Pak Gatot. Ini mentorku Cah, ini masih sama Tante Ririn. Ini sekarang Om Milik mau seneng-seneng sama Pak Gatot, ini salah satu direksi Bank Nasional di Indonesia yang top lah. Beliau ini mentorku yang dulu aku pernah utang di KI utang pira Mas Ben 4 M apa pira, ini aku belajar dari beliau sih. Itu nanti kita baru cabut ya Tante Rina. Iya. Ternyata setelah Om Milik pikir-pikir ada sekitar 2-3 hal. Pertama, kita belajar nginep lebih dari berarti bisa sampai 5 malam. 5 malam. 3 malam di Bandung, 2 malam di Jakarta. Kedua, kita bisa mengatasi kemacetan Jakarta yang mengagumkan itu. Ya, di sana itu yang kedua ini kita belajar namanya
Om Milik sama Tante Rin itu setiap hari belajar bagaimana menaikkan goodwill, menaikkan niat baik satu sama lain. Karena hidup itu kalau goodwill atau niat baik tidak dijaga, apalagi dinaikkan terus menjadi lebih baik, neng dalan cah bikin geger, bikin emosi karena tiba-tiba kita kena macet, tiba-tiba ada orang yang nyelonong di sebelah kita naik motor ya, motong kayak ngiris tahu atau ngiris tempe itu cah. Kalau motong di Jakarta tentu saja seperti itu ya. Terus berikutnya adalah kita nggak tahu jalan, nggak tahu arah, jadi kita harus pakai Google Map. Padahal masuk tol, kecepatan tinggi, dan itu kita belajar. Alhamdulillah sekali dua kali kita kesasar, tetapi kesasar kita itu bukan menjadikan kita ini menjadi emosi, tapi justru itu ujian bagus banget, bukan ujian akhirnya, karena buat kita itu ternyata malah buat bersenang-senang ya Tante Rin ya. Ya pengalaman baru. Iya, pengalaman baru dan seru cah, kami semakin rukun bukan semakin geger, karena tambah tua ki ya kudu saling ngrungokke. Biarkan istri ngomong sampai selesai titik baru kita ngomong. Pemilik ngomong sampai ada komanya, ada titik, terus Tante Rin ngomong gitu. Hidup itu gitu, karena pesan moral dari yang disampaikan Om Milik ini biasanya semakin tua itu semakin gak sabaran ya ente ya. Kalau dari cerita-cerita orang-orang itu ya sering kali kita ngadepin kayak gitu ya. Sekarang justru hidup yang harus lebih tenang, karena memang sekali lagi niat baik yang terus dinaikkan. Satu lagi apa ya Tante Rin ya, kita selama bepergian 5 malam dan 6 hari ini rupanya bisa silaturahmi ke kakak-kakak yang lebih sepuh. Alhamdulillah sehat. Sehat selalu Pak Deyon. Sehat. Badannya masih keren. Ini tuh siapa aja tuh? Tuh Bude Yuti, Yuwiwi, Maro, Yununing. Silaturahmi neng Yununing cah, sedulur-sedulur Pak Dodot. Karena ini jadi program Om Milik sama Tante Rin ya. Seneng nggak kemarin ngantar Bude Rita? Senang banget. Ya kemarin bisa nemenin Bude jalan di Bandung, terus banyak ngobrol, menata lagi bisnis yang sudah ada, dirapiin lagi, terus ngobrol sama putra-putra Bude juga ke depan mau seperti apa. Ya sharing sedikit sih, ngobrol sama diskusi gitu sama mereka. Terus mau dibawa kemana ya keluarga Budis, Mas Kiki, Mas Fadil yang sudah keren ini pasti cah nom-nom udah ngerti ki ya, artis Bandung top. Fadila Yahya Fadila. Terin, apa kabar Terin? Ini mamanya Budi Rita yang kemarin, Budi Rita, ini putranya yang nomor 1, ini putranya yang nomor 2, yang terakhir putranya 2. Kita aku di traktir karo artis nasional Yahya Fadila. Nek awakmu udah ngerti Keep You Safe sing viral itu dan Happiest salah satunya. Ada 2 ding, 2 diantaranya viral dan masih banyak yang lain viral. Dan kita selalu mengingatkan itu loh Tante Rin, tambahkan itu loh Tante Rin, betapa Budi Rita tuh luar biasa hebat ya, karena pada saat itu ini sebagai cerita dan ini konten sangat bagus cah kalau kita cerita tentang Budi Rita, terutama untuk teman-teman Om Milik di CRU itu. Budi Rita itu memulai bisnis dalam keadaan minus tahun 2010 ya, dan posisinya memang jatuh, bisnisnya hancur lebur sampai suaminya sakit itu loh. Dan kemudian Budi Rita yang menyelamatkan tungku atau dapur keluarga, sampai akhirnya Budi Rita bisa menyelamatkan 2 rumah yang sekarang ditempati ini, yang ungkur-ungkuran itu orang bahasa Indonesianya apa? Ya pokoknya ada rumah yang nyambung gitu, saling membelakangi, dan itu sekarang yang ditempati sebagai kantor kita di GBA Bandung sana, di Gria Bandung Asri, di pinggiran Bandung sih, bukan Bandungnya kota, di sekitar Ciganitri sana. Dan seru sih, makanya ini jadi pesan moral bagus untuk Mas Kiki dan Mas Fadil, betapa mamahmu cah, Mas Kiki dan Mas Fadil itu mamahmu pejuang dan petarung yang luar biasa untuk
dirimu berdua, dan itu memang kudu diopeni apa, dirawat dengan baik. Pesan moral untuk itu putra-putranya Mas Kiki sama Mas Wadil sekali lagi ini penting. Mas Kiki dan Mas Wadil, Tante pesan temenin mama, jaga mama, karena ya waktu kecil kan dirimu dirawat sedemikian rupa sama mama, sampai sekarang udah tumbuh dewasa, sudah mampu untuk merintis bisnis masing-masing. Giliran kalian untuk menjaga mama. Mama orang yang sangat keren, ibu yang sangat keren karena posisi setelah ditinggal papa meninggal, single parent, dan sampai sekarang bertahan dengan posisi single parent, berjuang sendiri untuk tetap menjaga putra-putranya sampai tetap sekarang. rukun semua. Iya. Iya itu. Iya ini ya, aku ingat banget itu. Jadi memang proses kreatifnya Bu Dirita itu cakepnya luar biasa. Itu bisa jadi contoh banyak ibu-ibu sih, karena akhirnya ditinggal bapak kan tidak menikah lagi dan fokus kepada dua putranya itu, dan kemudian menyelamatkan tungku atau dapur keluarga, di mana waktu itu ditinggali warisan hutang lebih dari 1 miliar, dan akhirnya bisa lepas atau bisa tuntas. Keren Bu Dirita, cerdas Bu Dirita. Berjuang terus Bu Dirita mumpung masih ada sisa waktu, sama dengan Om Milik sama Tante Ririn. Bu Dirita selalu pesan-pesan moralnya di YouTube channel ini, tujuannya biar ada legacy atau peninggalan atau warisan informasi di masa depan, terutama untuk cucu-cucu Om Milik. Kalau anak-anak Om Milik kan oke lah, sudah pada ajaran semua, tetapi memang butuh dirawat terus anak-anak Om Milik juga, Ani Salma Nabila dan pasangannya ya harus tetap menjaga niat baik terus ya, memperbaiki niat baik terus tiap hari anterin ya. Terima kasih Cai iki sarapane Om Milik sederhana karo tanterin iki tak pameri ya, iki sayur iki mau wis buah sik iki, ya tanterin buah iki ya ngene sayur omelet. Om Milik ya sama udah paling begitu setiap hari yang dilakukan Om Milik sama tanterin. Terus karena Allah sudah memberi kesempatan bagus banget dalam hidup kami berdua dan bisa membangun majelis belajar di jaringan rumah usaha, karena konsep jaringan rumah usaha itu Om Milik itu menggabungkan atau memblending, ini aku baru buka, memblendingkan antara pengalaman Om Milik di teater, di dunia seni, terus kemudian di dunia pesantren. Waktu itu kumpulannya Om Milik banyak dari pesantren, konsep-konsep berpikirnya Om Milik adopt. Kemudian karena Om Milik juga kumpul dengan Pak Bambang Ismawan, tokoh gerakan LSM NGO lah, dan beberapa kawan-kawan Om Milik di gerakan di Indonesia itu, di NGO itu, non government itu yang 3 ini yang kami blending, yang Om Milik blending, dan kemudian aplikasinya ke dalam bentuk realitas bisnis itu seperti apa, bagaimana kegotong royongan harus bisa membuat mengkayakan satu sama lain. Ya mengkayakan itu tidak hanya harta, uang, tapi juga persaudaraan, ilmu, pengetahuan, dan lain-lain gitu ya Cah. Selalu semangat tanterin.